Pernah nggak sih teman-teman ngelihat konten-konten di Instagram dan mikir, kok kayaknya hidupan mereka enak banget ya? Kok kehidupanku gini-gini aja sih? Atau kok prestasi mereka keren banget? Semoga suatu saat nanti aku juga bisa kayak gitu. Nah, fenomena ini termasuk dalam social comparison loh teman-teman. Halo teman-teman, perkenalkan aku Alifa Nadia Salsabila dengan NIM 25019983334. Dan di kesempatan kali ini aku akan menjelaskan penelitianku terkait hubungan social comparison dengan digital well-being pada pengguna Instagram dalam tahap perkembangan emerging adulthood atau usia 18-25 tahun. Menurut social comparison teori oleh Festinger, manusia itu cenderung menilai dirinya sendiri dengan cara membandingkan diri dengan orang lain. Apalagi di era digital seperti ini, yang tadinya kita hanya membandingkan diri dengan orang-orang yang kita kenal saja atau orang-orang yang berada di lingkungan kita, sekarang dengan terbukanya akses internet, kita bisa melihat populasi global secara luas. Kita jadi punya akses untuk melihat orang-orang yang memiliki peluang berbeda, sumber daya berbeda, dan juga potensi yang berbeda dari kita. Kenapa sih subjek penelitiannya harus pengguna Instagram? Karena Instagram itu adalah platform media digital yang berbasis visual. Jadi konten utamanya itu berupa foto ataupun video, seperti yang teman-teman bisa lihat pada homepage atau reels teman-teman. Jadi sangat memungkinkan kita untuk melihat cuplikan dari kehidupan seseorang. Selain itu, menurut survei dari Databox dan juga We Are Social menunjukkan bahwa pengguna Instagram di Indonesia sudah mencapai 85,3% pengguna yang menjadikan Instagram sebagai salah satu media sosial yang paling sering digunakan. Nah, kenapa sih subjeknya harus berada dalam tahap perkembangan emerging adulthood? Berdasarkan survei dari Napoleon Cat menunjukkan bahwa klasifikasi emerging adulthood merupakan salah satu kelompok usia yang paling besar pengguna Instagramnya, mencapai 32,7% yang menunjukkan tingginya minat mereka dalam penggunaan Instagram. Untuk menguji fenomena, aku telah melakukan wawancara singkat dengan 10 partisipan yang merupakan pengguna Instagram dari usia 18-25 tahun untuk melihat apakah mereka memang benar terlibat dalam social comparison, sama kira-kira apa aja sih emosi yang mereka rasakan saat melihat konten-konten yang bersebaran di Instagram tersebut. Dan hasil menunjukkan bahwa 10 dari 10 orang memang terlibat dalam social comparison saat melihat konten-konten yang bersebaran di Instagram, tapi itu tidak selalu terjadi, jadi hanya terkadang-kadang saja. Selain itu, untuk respon emosi yang mereka rasakan, terlihat ada 3 jenis respons emosi yang berbeda. 3 partisipan pertama menunjukkan respons positif, jadi mereka merasa bangga dan juga optimis saat membandingkan diri dengan orang lain di Instagram. Selain itu, 3 partisipan lainnya menunjukkan respon emosi negatif. Jadi mereka merasa iri hati, minder, dan juga cenderung mempertanyakan kemampuan diri sendiri setelah melakukan social comparison dengan konten-konten yang bersebaran di Instagram. Dan 4 partisipan lainnya merasakan kombinasi dari 2 emosi tersebut, jadi positif dan negatif. Karena pertama, mereka sempat merasa fear of missing out dan juga insecure, tapi di satu sisi mereka juga merasa termotivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Beberapa dampak emosional dari social comparison yang didukung oleh digitalisasi ini menyebabkan kesulitan dalam menyeimbangkan manfaat dan juga efek negatif dari penggunaan internet, serta dapat mengurangi rasa puas saat mengakses media digital, yang mengindikasikan kondisi digital well-being yang rendah. Oleh karena itu, untuk mengetahui realita apakah social comparison yang terjadi pada pengguna Instagram benar-benar berkorelasi dengan digital well-being, maka dari itu, pertanyaan penelitian atau research question dirumuskan sebagai berikut. 1A, bagaimana korelasi antara social comparison dengan digital well-being? 1B, bagaimana korelasi antara arah social comparison baik upwards maupun downwards dengan digital well-being? Dan pertanyaan nomor 2 adalah kecenderungan arah social comparison yang mana dari upward atau downward yang memperoleh skor digital well-being tertinggi. Untuk bagian metodologi, penelitian ini menggunakan desain kuantitatif dengan pendekatan korelasional Pearson's R pada social comparison sebagai variabel bebas dan digital well-being sebagai variabel terikat. Social comparison sendiri diukur menggunakan alat ukur income yang dibuat oleh Gibbons and Bank dan telah dimodifikasi oleh Frost pada tahun 2024. Terdiri dari 4 dimensi, yaitu SCO ability, SCO opinion, upward tendency, dan downward tendency. Tadinya, alat ukur ini memiliki 23 item, namun dieliminasi menjadi 17 item untuk memaksimalkan internal konsistensi. Setelah itu, ada digital well-being, diukur menggunakan digital well-being scale yang disusun oleh Gomez et al. Pada tahun 2023 yang terdiri dari 3 dimensi, yaitu mental, emosional, dan physical. Tadinya terdiri dari 20 item, namun dieliminasi menjadi 16 item untuk memaksimalkan internal konsistensi. Sampelnya didapatkan dengan cara non-probability convenience sampling yang dilakukan kepada pengguna Instagram berdomisili di Jabodetabek yang berusia 18-25 tahun atau sedang dalam tahap perkembangan emerging adulthood. Dan secara total sudah mendapatkan sekitar 415 partisipan, namun untuk
olah datanya hanya menggunakan sebanyak 360 partisipan untuk mengurangi jawaban yang tidak konsisten. Selanjutnya kita akan membahas bagian result, di mana pertanyaan-pertanyaan di research question tadi akan mulai terjawab satu persatu teman-teman. Kita akan mulai dari pertanyaan 1A terlebih dahulu. Jadi hasilnya menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara social comparison dan digital well-being dengan signifikansi yang tinggi. Karena p-value-nya kurang dari 0,001 dan nilai korelasinya itu sudah lebih dari 0,5. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi social comparison, ternyata semakin tinggi juga digital well-being dari seseorang. Untuk menjawab pertanyaan 1B, hasil menunjukkan bahwa ada dua hal penting teman-teman. Yang pertama, adanya korelasi yang positif dan kuat dengan signifikansi yang kuat juga antara upward social comparison dan digital well-being. Dan satu lagi, ada korelasi yang lemah namun signifikansinya cukup kuat dan dia positif juga antara downward social comparison dan digital well-being. Dan yang terakhir, untuk menjawab pertanyaan nomor 2, hasil menunjukkan bahwa peserta yang cenderung melakukan downward social comparison sebanyak 191 orang menunjukkan tingkat digital well-being yang lebih tinggi dengan rata-rata skor 73,356. Sementara itu, peserta yang cenderung melakukan upward social comparison sebanyak 169 orang memiliki tingkat digital well-being yang lebih rendah dengan rata-rata skor 71,657. Selain itu, peserta laki-laki yang sebanyak 117 orang memiliki rata-rata digital well-being yang lebih tinggi, yaitu 74,538 dibandingkan dengan peserta perempuan sebanyak 243 orang yang rata-rata skornya 71,605. Jadi kesimpulannya, social comparison di Instagram, baik yang upward maupun downward, memiliki korelasi yang positif dan signifikan dengan digital well-being. Artinya, semakin sering seseorang melakukan social comparison, semakin tinggi pula tingkat digital well-being-nya. Temuan ini menekankan pentingnya menggabungkan penggunaan media digital secara bijak dengan pengelolaan emosi yang baik. Agar digital well-being kita tetap terjaga nih teman-teman. Caranya bisa dengan memilah konten yang memang teman-teman sukai, dan juga bisa dengan cara membatasi durasi penggunaan Instagram. Kebaruan penelitian ini berupa analisis kuantitatif terkait hubungan antara social comparison dengan digital well-being, yang mencerminkan realitas penggunaan saat ini, seperti perilaku self-evaluation yang berlebihan sehingga bisa menyebabkan social comparison. Dan sehingga hasilnya sangat relevan untuk kondisi digital sekarang, dengan harapan bisa membantu mengembangkan strategi atau fitur platform yang mengurangi dampak negatif social comparison sekaligus meningkatkan digital well-being. Namun, penting juga untuk menyadari beberapa keterbatasan dari penelitian ini, yaitu hanya melibatkan dua variabel saja. Eksplorasi lebih lanjut mengenai variabel-variabel lain yang dapat memoderasi, seperti intensitas penggunaan media sosial, kecemasan terkait penggunaan media sosial, dan juga atribut emosi lainnya, dapat memperkaya temuan pada topik ini. Sekian video penjelasan ini dibuat, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi teman-teman.